Harun Masiku terpantau. Itu disampaikan oleh KPK menjadi berubah karena semenjak 2019 menghilang. Tapi akhir-akhir ini terjadi sengit antara si A, si B. Apakah ini pertanda ancaman terhadap seseorang atau ya hanya Harun Masiku saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. KPK sampai menyampaikan masyarakat boleh menangkap Harun Masiku hidup-hidup. Ini adalah penyampaian oleh jubir KPK terkait dengan Harun Masiku, sampai menyampaikan 4 foto baru Harun Masiku. Ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana yang terjadi terkait dengan kasus yang sudah 5 tahun, yang sepertinya kemarin tidak akan terpantau, tidak akan terklarifikasi, tapi kemarin dunia politis terjadi sengit, tiba-tiba mengingatkan Harun Masiku untuk ditangkap. Pertama kita baca di berita nasional.com, KPK perbarui foto Harun Masiku. Desa keberadaan Harun Masiku masih terpantau. Jadi 5 tahun bahasanya masih terpantau, masih gimana ya? Kemudian di Metro, judulnya KPK, lokasi Harun Masiku terpantau. Kemudian di Tirto ID, jubir KPK sebut posisi Harun Masiku telah terpantau. Dan yang terakhir di Metro TV News, KPK, masyarakat boleh menangkap langsung Harun Masiku. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir, kita hubungkan dengan yang lainnya. KPK, masyarakat boleh menangkap langsung Harun Masiku. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah mempublikasikan 4 foto terbaru buronan Harun Masiku. Masyarakat yang melihat tersangka kasus suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR itu diizinkan melakukan penangkapan jika melihatnya di jalan. Bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya dapat melaporkan ataupun menangkap dan menyerahkan kepada KPK, kata juru bicara KPK Desa Mardika Sugiarto di Jakarta Sabtu 7 Desember. Masyarakat boleh mengadu kepada KPK jika tidak berani menangkap Harun secara langsung. Jika melihatnya di jalan, lembaga anti rasuah memastikan bakal memanggil tim untuk menyeret buronan itu ke markasnya. Pada daftar pencarian orang tersebut ada update terkait foto terbaru saudara Harun Masiku maupun nomor kontak yang bisa dihubungi, ujar Desa. KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama 2 tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024. Ngeri juga ya, 2 tahun. Sebelumnya caleg pemilu 2019 dari PDIP, Alexis Hakim diperiksa KPK pada Senin 5 Agustus 2024. Dia mengaku dipecat bekas partainya sepihak, padahal harusnya dilantik sebagai anggota dewan. Yang jelas saya punya yang harusnya dilantik, tapi saya kan diberhentikan, kata Alexis di Gedung Merah Putih, Jakarta. Alexis seorang sekarang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Oh, bisa dikonekkan. Partai Solidaritas Indonesia saat itu dia mengaku mendapatkan suara terbanyak di Kalimantan Barat, namun malah
Pak dari PDIP tanpa diberikan penjelasan. Saya tidak tahu justru mengapa sampai hari ini saya dicoret oleh Alexius. Dia juga mengaku tidak menerima surat pemecatan dari PDIP. Kejadian itu ditanyakan oleh penyidik KPK. Jadi PDIP, PSI. Ini kok agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau dihubungkan, padahal sebelumnya itu Mbak Puan sudah mengatakan berpesan pada pimpinan KPK yang baru dilantik, jangan ada politisasi. Itu pesan yang masih hangat Mbak Puan Maharani, Ketua DPR, kepada pimpinan KPK yang terpilih baru saja. Bagaimana menurut kalian, apakah Harun Masiku akan bisa ditangkap betulan, atau bahkan apakah juga akan menjadikan seseorang untuk rentetan panjang tersangka selanjutnya? Menurut analisis saya pertama, jadi Harun Masiku itu kan sudah kasus yang lama ya, bahkan mantan anggota KPU sudah bebas dari putusan pidana. Sudah putusan pidana, beliau masuk penjara, dan selanjutnya sekarang sudah bebas. Tetapi tema permasalahannya kok malah belum sama sekali. Mas Wahyu Setiawan, masih ingat kan? Wahyu Setiawan, beliau adalah orang yang tertangkap oleh KPK, Syahrul Bahri juga, tetapi pada kesempatan Harun Masiku yang menjadi tema utama tidak. Ini kan semua orang bertanya-tanya, ada apa ya? Dan tiba-tiba, atau ya tahu konfliknya lah, tiba-tiba muncul selanjutnya pengumuman tentang DPO Harun Masiku secara serius. Padahal pada waktu Pak Firly menjadi Ketua KPK, sepertinya sudah serius untuk mencari Harun Masiku, tetapi tidak mampu terdeteksi. Pada kesempatan ini, pergantian pimpinan KPK selanjutnya langsung diumumkan bahwa sudah terpantau dan mempunyai ada 4 foto untuk diumumkan, publik mengetahui dan siapapun boleh menangkapnya. Dan pada 5 Agustus 2024, Alexius Hakim, yang itu temanya adalah caleg Kalbar yang akan diganti Harun Masiku, juga dipanggil oleh KPK. Kalau begitu, ini adalah ya serius untuk mau menangkap Harun Masiku. Meskipun mungkin kalian bertanya-tanya mengapa pada kesempatan ini lebih serius dibanding dengan dahulu. Sehingga masyarakat boleh menangkap langsung Harun Masiku itu tidak isapan jempol, tapi itu serius. Tapi sebetulnya dari sini mungkin orang bisa memahami, sebetulnya KPK pun sudah bisa mendeteksi, apalagi punya 4 foto. Tapi mengapa tidak segera ditangkap? Hanya memohon kepada masyarakat untuk langsung ditangkap saja kalau menemukan 4 foto atau salah satu foto tersebut. Ini agak berbeda, baru pertama kali. Mungkin kalian pernah mendengar juga, tapi kalau saya baru pertama kali menyampaikan kepada publik untuk menangkap seorang buron. Mungkin juga sudah ada sebelumnya, tapi ini yang paling hangat gitu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya Mbak Puan, Ketua DPR, siapapun partainya atau siapapun orangnya, pasti setuju jangan ada politisasi terkait dengan pimpinan KPK baru. Pimpinan KPK baru kan 5 Desember kemarin. Sekarang selanjutnya Harun Masiku. Ada apa ya? Tapi semoga ini yang disampaikan Mbak Puan sebagai Ketua DPR ini
melekat terhadap pimpinan KPK, ya bahwa penegakan hukum itu harus dilaksanakan, bahwa orang-orang yang bermasalah dengan KPK itu harus diselesaikan, tetapi bahwa jangan ada politisasi terhadap proses penegakan hukum yang terjadi. Ini adalah yang penting, karena kalau di dalam pengelolaan negara itu seseorang itu naik dan turun. Pada posisi naik, jangan sampai ada politisasi sehingga ketika dalam posisi turun di bawah, bukan menjadi penguasa, maka tidak dipolitisasi juga. Sehingga harapannya kalau terhadap pimpinan KPK sekarang yang baru disahkan, ya penegakan hukum, tidak harus melakukan politisasi terhadap berbagai kasus hukum yang ada, bahwa kalau ada kasus hukum ya harus diselesaikan, tetapi bahwa perlu membedakan ini penegakan hukum yang sebenarnya atau ini penegakan hukum yang berbau dengan pesanan politisasi, itu yang perlu super hati-hati. Menurut saya sekali lagi, siapapun yang menangkap pesan Mbak Puan, jangan ada politisasi terhadap para pimpinan KPK, pasti semua di antara kalian setuju, supaya tidak saling memproses hukum secara politis terhadap lawan politik atau terhadap siapapun. Kalau memang penegakan hukum, ya penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, apakah Harun Masiku akan ditangkap betul dan kemudian akan memakan korban yang lain? Ini yang menjadi masalah, bahwa Harun Masiku memang ya harus ditegakkan. Mas Wahyu Setiawan aja sudah selesai kok, beliau seorang komisioner KPU RI harus menjadi semacam korban meskipun uangnya tidak banyak kalau dibandingkan dengan tema sebagai tersangka KPK ya. Kalau ngomong tersangka KPK kan seakan-akan hitungannya dengan di atas 1 miliar, padahal berapa yang diterima oleh Mas Wahyu Setiawan waktu itu? Kan tidak sebagaimana yang dengan tema KPK. Kalau penegak hukum di bawahnya taruhlah misalkan kepolisian ataupun kejaksaan, itu kan ya mungkin 1 juta, 10 juta. Tapi kalau KPK itu kan ya sepertinya dia adalah orang yang bermasalah dengan hukum miliaran. Sehingga pada kesempatan ini keberadaan Harun Masiku yang pimpinan KPK kemarin tidak bisa menyelesaikan dan pada kesempatan ini akan menyelesaikan, pasti semua setuju bahwa ini tidak boleh tersisa atau menjadi PR lagi. Tetapi pesan Mbak Puan tadi perlu semuanya mengikuti, jangan ada politisasi. Bahasanya selanjutnya adalah jangan hal ini selanjutnya digunakan untuk memakan korban lainnya, lanjutannya. Karena sangat mungkin ini akan membawa korban-korban lainnya kalau ini dibiarkan. Apalagi ada tema politis. Kalian pasti paham apa yang dimaksud korban-korban lainnya. Tapi bahwa karena temanya tema politis itu menjadi masalah tersendiri. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut saya, penegakan hukum ya penegakan hukum, dunia politik ya dunia politik. Jangan sampai ada tema dunia politik dihubungkan dengan penegakan hukum. Teman-teman bisa membedakan hal itu, dan kalau kalian pada posisi menjadi penguasa negara, pengelola negara, suatu saat juga akan menjadi orang yang biasa, menjadi orang yang tidak bisa mengelola negara. Kalau itu diberlakukan, maka akan saling membalas terkait dengan penegakan hukum dengan tema politik. Sehingga menurut saya akan lebih baik proses penegakan hukum ya penegakan hukum, politik ya politik.
sehingga clear orang-orang yang tidak beres tidak harus makan dengan yang lainnya. Tetapi kalau ada yang lainnya seharusnya ya sudah dahulu diselesaikan, bukan semacam ditangguhkan sekian untuk menjadi alat menundukkan atau alat jaminan atau alat untuk bergening. Itu menjadi masalah. Ya, semoga saja pimpinan KPK yang baru segera bisa menangkap Harun Masiku, meskipun KPK lama tidak bisa menangkap, sekarang sudah di radarnya, dan menjadi poin jangan sampai ada politisasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.